Diberkati Tuhan saat pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Begitu besarnya berkat Tuhan buat kita, dicurahkan kepada setiap hati kita, kepada hidup kita. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang bersekutu di hadapan Tuhan. Kita mempersembahkan setiap tubuh kita, jiwa kita, roh kita kepada Tuhan. Kita rindu menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Kami rindu bernyanyi buat Engkau Tuhan. Kami rindu bermazmur buat nama-Mu Bapa. Sebab ini yang kami bisa berikan untuk Engkau ya Allah. Mari Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu untuk setiap pribadi kami, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu saat pagi hari ini ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi
syukurai buat nama Engkau, sebab kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Mari Roh Kudus urapi kami, penuhi kami ya Allah. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami saat pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Yang percaya kita mau katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh datang saat pagi hari ini dalam keadaan yang baik. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersama-sama katakan Yesus GSDA. Amin. Jemaat Narwastu, hari ini amin. Sampai selama-lama kita diberkati Tuhan. Kita mau bersama-sama katakan dengan penuh iman, sebab hati kami percaya dengan Tuhan. Karena bersama kita ibadah dengan
Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Di saat kami berdoa, Engkau Allah yang setia mendengarkan setiap seruan hati kami ya Allah. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Sebab di saat kami berdoa, Engkau Allah yang bekerja mendatangkan setiap kebaikan bagi setiap kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Sebab tiada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Doa
Selamat berjumpa dalam ibadah pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, senantiasa berdoa kepada Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan memberikan berkat-berkatnya bagi kita. Amin. Ya, kita akan membaca kitab kita, saudara. 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Ini ayat yang sering dibaca ketika orang berdoa untuk bangsa-bangsa. Saya hampir setiap hari itu dapat undangan untuk untuk berdoa bagi bangsa-bangsa atau bagi bangsa Indonesia melalui virtual. Jadi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita punya beban yang sama berdoa untuk bangsa-bangsa. Ya, 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel mengalami kesulitan, mengalami persoalan dan menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan yang ada, Tuhan mengatakan kalau umatku, kemudian menyebut namaku, nama Tuhan adalah nama yang kudus, kemudian merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa di dunia ini ada kutuk, ya, ada kutuk dan ada berkat, karena di dunia ini pasti ada dua hal yang bertentangan, gitu ya. Ada kutuk, ada berkat, ada dosa, juga ada anugerah, ada surga, ada neraka, ada keselamatan, juga ada penghukuman, ada jalan lebar, ada jalan sempit, ya. Dan ini sudah diakui oleh siapa saja. Dan di dalam kitab Ulangan itu Tuhan juga mengatakan hari ini aku memberikan atau menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Hari ini aku memperhadapkan kepadamu keberuntungan atau kecelakaan. Maka sebenarnya ini pilihan yang harus kita ambil, dan pilihan itu ada di tangan kita. Maka apakah kita ini memilih kutuk, apakah kita ini memilih berkat, apakah kita ini memilih jalan lebar menuju kebinasaan, atau kita ini memilih jalan sempit walaupun sulit tetapi menuju kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Alkitab juga mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi kutuk ini kaitannya dengan apa? Dengan dosa, penghukuman. Maka ada orang yang mengatakan pandemi ini adalah hukuman Tuhan, gitu ya. Kalau menurut saya, ya, ini adalah kedaulatan Tuhan. Apa saja yang dilakukan oleh Tuhan, ya maunya Tuhan. Tetapi bagi saya, pandemi ini menjadikan pembelajaran bagi kita, memberikan kepada kita hikmat supaya kita ini ya ingat akan Tuhan, supaya kita ini tetap ada di jalur Tuhan, supaya kita ini hidup di dalam kebenaran. Ini merupakan peringatan, menurut saya peringatan, karena orang yang dikasihi oleh Tuhan itu perlu dihajar. Kalau kita ini mengasihi, bapak-bapak, ibu-ibu mengasihi anak, gitu ya, kalau kita ini mengasihinya, maka perlu kita menghajar anak itu ketika anak itu berbuat dosa. Maka ini merupakan satu cambuk yang harus diperhatikan oleh setiap orang supaya kita ini kembali kepada Tuhan. Maka orang yang bertobat pasti akan mendapatkan berkat, saudara. Bapak saudara, Alkitab
mengatakan akibat dosa atau tidak bertobat itu adalah apa? Kutuk, penghukuman. Kutuk itu saya membaca adalah doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana bagi seseorang. Kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang disebabkan karena ucapan atau kata-kata orang lain atau laknat. Jadi ini kutuk, bos. Jadi kadang-kadang kita ini mengutuk orang, gitu ya, supaya orang itu celaka, orang itu susah, atau orang itu menderita, gitu ya. Sering karena manusia berdosa ini biasanya berbuat dosa lebih gampang. Nah, akibat dosa atau tidak bertobat itu adalah kutuk, bos. Itu di dalam Alkitab. Tetapi saudara, satu hal yang saya yakini, saya imani dan saya amini, gitu ya, bahwa di dalam Yesus Kristus, di dalam salib Yesus Kristus, melalui salib Yesus Kristus, kutuk ini sudah dihapuskan. Amin. Maka ada di dalam Kristus itu ada keselamatan, dalam Kristus ada pengampunan, dalam Kristus ada pembenaran, dalam Kristus ada hidup kekal, dalam Kristus, pokoknya hidup di dalam Kristus itu adalah kebahagiaan, keselamatan kekal, itu disediakan. Maka Bapak Ibu Saudara tetaplah ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sudah meninggalkan surganya, datang ke dunia, kemudian rela mati di atas kayu salib, hanya untuk Bapak Ibu Saudara semua, supaya percaya kepadanya kita kembali kepada Allah Bapa. Nah, ini kutuk yang ada di dalam Alkitab, Saudara. Ya. Semuanya ini bisa dihapuskan, ini bisa dihilangkan, ini bisa tiadakan, saudara, ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Kutuk itu dapat berupa kemiskinan atau kekurangan finansial yang terus menerus, saudara. Dari lahir sampai mati itu tidak menikmati apa? Berkat, gitu ya. Tidak pernah menikmati makan yang enak, tidur yang tempat yang enak, miskin terus, saudara. Kekurangan terus, gitu ya. Itu juga kutuk. Kemudian kemandulan atau impotensi, keguguran dan komplikasi kewanitaan, kegagalan yang terus menerus, mau usaha gagal terus, bangkit gagal, bangkit gagal, bangkit gagal. Maka ini sebenarnya pembelajaran apa salah kita, gitu ya. Nah, kemudian bencana alam dan non alam. Maka ada mengatakan pandemi ini adalah apa? Kutuk, gitu ya. Karena pandemi ini adalah bencana alam non alam, gitu ya. Bencana non alam, gitu ya. Nah, kemudian kematian belum waktunya dan tak wajar, gitu ya. Kemarin itu ya, di mana di Luwet itu ya, empat orang, ya, satu keluarga ya, dibunuh dengan sadis, gitu ya. Belum waktunya, masih anaknya masih kecil-kecil, TK sama SD, gitu, masih keluarga muda. Nah, kemudian sakit penyakit yang menahun dan kronis terus menerus dari lahir sampai mati itu nggak menikmati kesehatan, gitu. Sakit terus minum obat terus, itu bukan minum es teh tapi minum obat, gitu. Kemudian trauma hidup sehingga mengalami krisis, kegagalan mental dan emosional, kehancuran hubungan keluarga dan perceraian, hambatan rohani, khususnya mendengar firman Tuhan. Jadi mendengar firman Tuhan itu ngantuk, baca Alkitab ngantuk, gitu ya. Ya, itu tanda-tanda kita ini belum memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak konsentrasi di dalam doa, gitu ya. Nah, tapi catatan, saudara, bukan berarti semua ini disebabkan oleh kutuk, gitu ya. Ada juga menjadi cambuk bagi kita supaya kita ini ingat akan firman Tuhan. Seperti contohnya siapa? Ayub, gitu ya. Ayub yang dibuat Tuhan menderita, gitu ya. Tapi ini menjadi pembelajaran, ya. Jadi tidak semua itu kutuk. Kadang-kadang ada pendeta mati, gitu ya. Kemudian wah, ini dikutuk Tuhan, ya. Mungkin karena sudah waktunya atau tugasnya sudah selesai, ya bisa saja, bisa. Tetapi saudara, kita harus peka, gitu ya. Harus peka. Ketika kita ini berbuat dosa, pasti Tuhan itu memperingatkan, saudara. Ketika kita ini jauh dari Tuhan, Tuhan itu pasti menghajar. Ini yang harus kita ingat, saudara. Maka kita harus peka dengan suara Tuhan. Nah, hanya di dalam salib Yesus segala kutuk, bahkan dosa,
Dosa itu adalah kutuk yang terbesar di dunia ini, Mas. Ya. Dan upahnya adalah apa? Mau. Ini saja dihapuskan oleh Tuhan. Maka kalau kita ini benar-benar hidup lurus di hadapan Tuhan, saya sangat percaya, Mas, Tuhan pasti akan memberkati kita. Kalau kita ini hidup sesuai dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu manual, buku petunjuk gitu ya. Jadi Alkitab itu buku petunjuk bagaimana kita ini mencapai pada tujuan, bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana kita ini sampai ke tujuan kita, yaitu hidup yang mulia. Itu Alkitab. Maka bacalah Alkitab, sukai Alkitab, sukai renungan firman Tuhan. Tapi ketika kita baca Alkitab, ngantuk, gitu ya. Maka saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hanya di dalam salib Yesus itu ada keselamatan, ada berkat, ada hidup kekal itu disediakan. Nah, sekarang yang pertama, saudara, dari ayat itu, saudara, 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Kita harus berdoa untuk bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa. Yang pertama adalah berdoa dalam nama Allah, ya, nama Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan. Kita ini berdoa kepada Allah karena kita yakin Allah itu ada. Kemarin sudah saya sampaikan, misalnya, kita ini berdoa kepada siapa? Allah Bapa melalui Tuhan Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus. Doa kita kepada Bapa, Allah Bapa, ya, melalui Tuhan Yesus. Harus berdoa di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita ini berdoa gitu ya, tanpa melalui Tuhan Yesus, itu nggak akan sampai kepada Bapa. Itu Alkitab, saudara. Kita ini nyedit satu hari, saudara. Mungkin kita bentus-bentuskan kepala kita gitu ya, atau mungkin kita ini nangis sampai air mata kita habis. Kalau bukan di dalam Tuhan Yesus, tidak akan sampai kepada Allah Bapa. Dan ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika murid-muridnya, murid-muridnya ini berdoa itu nggak bisa, nggak langsung kepada Bapa, hanya minta kepada Tuhan Yesus gitu. Hanya minta kepada Tuhan Yesus. Contoh saja, contoh saja. Seumpama Alin, anak saya ini takut untuk minta pada saya, nggak berani minta, nggak berani. Nah, mintanya kepada siapa, saudara? Mintanya sama maminya. Maminya baru menyampaikan kepada. Tetapi Tuhan Yesus juga apa? Juga mengatakan kita harus berani berdoa kepada Bapa. Maka kita harus minta langsung kepada Bapa, tapi di dalam apa? Yesus Kristus. Itu ada di dalam ayatnya, Mas. Coba kita baca, Mas. Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 dan 24. Ayat 23, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Maka kalau kita ini berdoa minta kepada Bapa, dan Tuhan Yesus mengajarkan juga begitu kan, Bapa kami yang ada di surga. Jadi kita ini berdoa kepada Bapa dalam Yesus Kristus. Maka di dalam ayat yang lain, apa yang dimiliki Bapa juga menjadi milikku. Maka kita ini berdoa
itu kepada Bapa. Kemudian sampai sekarang ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita ini berdoa di dalam nama Tuhan? Karena memang Alkitab mengatakan itu, Yesus mengajarkan itu. Yesus minta supaya kita ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus itu menjadi apa? Menjadi mediator, menjadi perantara kita, gitu ya. Maka kita kenal Bapa melalui Yesus, kita minta kepada Bapa melalui Yesus, kita ini dapat berhubungan dengan Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Itulah yang disebut salib, saudara. Nah, kemudian yang kedua, saudara, berdoa dengan rendah hati. Jadi berdoa itu adalah rendah hati, dengan kerendahan hati, bukan angkuh, saudara. Karena banyak orang yang mengatakan tidak membutuhkan Tuhan, gitu. Nggak perlu Tuhan, nggak perlu ibadah, nggak perlu baca Alkitab, nggak perlu kita ini mencari Tuhan. Wong aku ini sehat, aku ini kuat, aku ini nggak kekurangan, nggak perlu berdoa. Gitu. Bahkan ada juga orang yang berdoa ini motivasinya beda, misalnya pengen dipuji, kan, gitu kan? Kemudian pengen dianggap menjadi orang yang saleh, orang yang rohani, gitu ya. Jadi macam-macam kita ini melakukan berdoa, melakukan tindakan berdoa. Tetapi saya ingin mengatakan berdoa itu harus merendahkan diri, ya, merendahkan diri. Berdoa belajar merendahkan diri dan mempersilahkan Roh Kudus itu bekerja. Kalau hati kita ini tetap sombong, kita angkuh, kita ini merasa tidak membutuhkan Tuhan, Roh Kudus tidak akan bekerja dalam diri kita. Pada saat kita ini berdoa, kita merasa lemah. Pada saat kita ini berdoa membutuhkan pertolongan Tuhan. Pada saat kita ini berdoa, kita ini membutuhkan urapan Roh Kudus. Maka orang yang berdoa adalah orang yang mempersilahkan firman Allah itu mengerjakan di dalam hidup kita. Roh Kudus itu mengurapi hidup kita. Kuasa Allah ini tinggal di dalam diri kita, dan kuasa Roh Kudus supaya mengerjakan hati kita. Ini pada saat merendahkan hati. Maka ada syarat berdoa didengar Tuhan dan dijawab oleh Tuhan adalah dengan rendah hati. Maka di dalam Tawarik dikatakan, umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri. Ya, merendahkan diri itu sangat sulit, biasanya. Apalagi kalau kita ini kita punya jabatan, kita punya gelar tinggi, gitu. Untuk merendahkan diri itu sangat sulit. Saya memberikan contoh, orang yang merendahkan diri itu didengar oleh Tuhan, dan ini perumpamaan Tuhan Yesus. Ada dua orang yang datang ke bait Allah. Yang pertama adalah pemungut cukai, dan yang kedua adalah orang Farisi. Orang Farisi itu adalah tokoh agama. Orang Farisi itu ahli Alkitab. Orang Farisi itu pengetahuan tentang firman Tuhan itu jagonya. Mungkin dia mengenal siapa Allah, bahkan dia ini ahli tafsir Alkitab. Orang menganggap orang Farisi itu adalah tokoh yang saleh, tokoh yang dihormati di dalam agama Yahudi. Itu adalah orang Farisi. Tetapi pemungut cukai itu di hadapan masyarakat adalah orang yang berdosa, orang yang dibenci. Karena apa? Karena pemungut cukai. Pemungut cukai itu artinya penarik pajak, tapi lebih dari apa? Kewajibannya, ya. Mungkin kalau sekarang debt collector, gitu ya, bentak-bentak, gitu ya. Oh, adalah dibayar, tak tarik motor mobil, gitu ya. Itu adalah dan itu dibenci pemungut cukai itu. Kemudian kedua orang ini berdoa. Orang Farisi mengatakan, Tuhan, aku mengerti firman-Mu, aku tahu 10 hukum perintah Allah,
Aku membayar 1/10 sampai sekecilnya, gitu ya. Tidak seperti orang itu, Tuhan. Gitu ya. Kemudian dengan mengangkat tangan, dengan wajahnya menghadap ke langit, gitu ya. Itu orang Farisi. Itu berdoa, saudara. Berdoa dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dengan kehebatannya, ya. Tapi berbeda dengan apa, saudara? Dengan pemungut cukai. Pemungut cukai tidak berani naik mimbar, naik di altar, saudara. Hanya di pojok, mungkin di belakang bait suci. Ngangkat tangan pun nggak berani, ngangkat wajah pun juga nggak berani. Dia hanya menundukkan kepala dengan pukul-pukul dada, saudara. Tuhan, ampuni aku orang yang berdosa, dengan kerendahan hati dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Doa siapa yang didengar oleh Tuhan? Siapa, saudara? Pemungut cukai. Maka ketika kita ini berdoa, saudara, kita dituntut untuk rendah hati. Dan itu hancur hatinya, saudara. Ya, karena dia ini menyampaikan apa yang dilakukan, dosa-dosanya yang telah diperbuatnya, itu dihancurkan oleh Tuhan. Maka ketika Daud, saudara, Daud itu adalah raja besar, ya, itu di Mazmur pasal 51. Itu Daud pada puncaknya menjadi raja, saudara. Apa saja yang dilakukan oleh Daud terhadap Israel itu bisa dilakukan karena dia punya kuasa. Tetapi saudara, ketika ditegur oleh Nabi Natan karena perbuatan dosanya, saudara, Daud rendah hati, saudara. Dan karena kerendahan hati Daud ini, saudara, Alkitab dikatakan hati Daud berkenan di hadapan Tuhan. Daud ketika ditegur oleh Nabi Natan, itu Daud itu taat, saudara. Maka berbeda dengan Saul. Saul itu ditegur oleh Samuel, membantah, saudara. Maka Saul itu matinya ngeri, saudara. Padahal Saul ini juga dipilih oleh Tuhan. Tapi karena ketidaktaatannya dan tidak mau merendahkan hati, saudara, tahta kerajaan Israel dicabut oleh Tuhan dan diberikan kepada orang yang rendah hati, yaitu Daud. Daud sebagai raja besar, ketika ditegur oleh Nabi Natan karena dosa-dosanya, Daud mengatakan apa, saudara? Kurban sembelihan adalah jiwa yang hancur, hati yang patah, tidak dipandang oleh Tuhan hina. Tuhan menginginkan Bapak Ibu Saudara berdoa di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang patah, dengan jiwa yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ini yang diminta oleh Tuhan, supaya kita ini berdoa dengan rendah hati. Jangan hanya berlutut tapi hati kita ini congkak, saudara. Jangan hanya menundukkan kepala tapi pikiran kita ini menentang Tuhan. Tetapi ketika kita ini berlutut, hati kita ini juga berlutut. Ketika kita ini menundukkan kepala berdoa, kita memerlukan pertolongan dari Tuhan. Ini adalah syarat kita ini berdoa, supaya Tuhan pulihkan negara kita. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan motivasi benar. Di dalam ayat itu dikatakan apa? Berdoa dan mencari wajahku. Jadi berdoa ini motivasi kita benar, yaitu ingin berjumpa dengan Tuhan. Kita ingin ngobrol dengan Tuhan, kita ini bersekutu dengan Tuhan, kita ini berfellowship dengan Tuhan, kita melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Itu tujuan berdoa. Maka berdoa ini adalah bukan pada saat kita ini kekurangan baru kita ini berdoa. Bukan pada saat kita punya masalah baru kita ini berdoa. Pada saat menghadapi kesulitan kita ini baru berdoa. Berdoa itu adalah gaya hidup. Berdoa ini merupakan satu perilaku yang
harus kita lakukan setiap saat. Ketika kita ini pengen ketemu dengan Tuhan, pengen ngobrol, pengen berfellowship dengan Tuhan, kita berdoa. Jangan mengatakan, oh kalau ada waktu. Ya. Tapi berdoa ini merupakan satu perilaku yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, memang banyak orang yang berdoa itu macam-macam, ya. Ada yang minta kaya gitu ya. Boleh enggak? Boleh, boleh. Kemarin saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, boleh enggak minta pesawat? Boleh gitu. Tapi yang memberi itu kan hak Tuhan kan gitu kan. Boleh. Gitu. Kemudian lulus sekolah, boleh minta berkat apa saja, boleh. Jodoh yang cantik, jodoh yang cakep, pekerjaan yang lebih baik. Kalau bisa tidak bekerja tapi banyak uang, ya itu menyalahi kodrat, ya. Ya. Boleh berdoa seperti itu, tapi jawaban itu di tangan Tuhan, ya. Berdoa itu macam-macam motivasinya, ya. Tetapi kita harus memiliki apa? Motivasi yang benar, ya. Bahkan kita ini berdoa nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kemarin saya sampaikan, bahwa kita sulit untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Gitu. Ada enggak orang yang berdoa? Kan ada nyanyian ya. Berdoa itu supaya tidak dicela oleh orang, gitu ya. Berdoa kepada Tuhan supaya tidak dirasani orang, gitu. Itu kan menurut saya berdoa yang salah. Pak, kita mengatakan karena namaku kamu dianiaya, kamu difitnah, kamu dihina, gitu ya. Jangan apa? Doanya apa Mas? Doanya jangan minta Tuhan supaya orang lain itu tidak menghina aku. Bukan itu Mas. Doanya doanya apa Mas? Supaya kita ini sabar. Kita ini kuat menghadapi suara-suara itu. Kan gitu kan? Iya. Itu doa yang benar Mas. Motivasi yang benar. Nah, saya memberikan contoh doa Sulaiman, doa Salomo, Mas. Ya. Coba kalau saat ini, gitu ya, saat ini doa kita, Mas, supaya Tuhan lepaskan dari pandemi ini ya. Atau Bapak Ibu Saudara ditawari, 1 umur panjang, 2 kekayaan, yang ketiga musuh-musuh kita ini dihabisi oleh Tuhan. Pilih yang mana? Subhanallah ditawari umur panjang. Kalau ulang tahun kan minta umur panjang ya. Di tangan kanan kita kekayaan, tangan kiri umur panjang ya. Kekayaan, umur panjang, terus orang-orang yang memusuhi kita ini dihabisi oleh Tuhan. Ini mana Mas? Ini semua ya? Ya, semuanya. Sulaiman, Salomo, itu tidak milih semuanya, Doanya apa? Doanya minta hikmat dari Tuhan. Loh, hikmat itu apa? Wong aku membutuhkan kekayaan, aku membutuhkan umur panjang, aku banyak musuh. Kalau aku kaya, umurku panjang, kemudian musuhku dihabisi Tuhan, enak hidupku. Tapi Salomo nggak minta itu, Bos. Tapi Salomo minta hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan itu kagum dengan doanya Salomo. Coba, Tuhan itu kagum, Bos. Maka hikmat itu diberikan kepada Salomo. Dan Tuhan mengatakan, sebelum engkau dan sesudah engkau tidak ada orang yang memiliki hikmat seperti engkau. Tuhan itu mengasihi orang yang berdoanya dengan motivasi benar, saudara. Dan karena motivasinya benar, saudara, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tambahkan bonus, saudara. Itu apa? Kekayaan. Dan di dalam Alkitab dikatakan sebelum Salomo dan sesudah Salomo tidak ada yang sekaya dengan Salomo. Sebenarnya Tuhan juga mau memberikan apa? Umur panjang.
Musuh-musuhnya pun juga akan dihapus. Tetapi karena Salomo menyeleweng, Salomo memasukkan para istrinya dengan penyembahan berhala, ya, itu dosa yang dilakukan. Padahal Tuhan itu berjanji akan memberikan kekayaan, memberi umur panjang musuhnya ini dihabisi oleh Tuhan. Tetapi karena hidupnya Salomo, ya karena kaya dan karena berkuasa, saudara, kemudian Salomo menikah dengan istri-istrinya, gitu ya. Istrinya Salomo berapa? Nah, istrinya? Ya, istrinya 300, gundiknya 700. Kemudian membiarkan istrinya ini apa? Membawa penyembahan berhala. Akhirnya Salomo terpengaruh. Setelah itu apa terjadi? Kerajaan Israel terpecah menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Maka doa yang didengar oleh Tuhan adalah motivasi yang benar. Kemudian yang terakhir, saudara, berdoa disertai dengan hidup benar. Itu ada di dalam ayat itu, dikatakan apa? Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka saudara, kalau kita ini masih simpan dendam, iri hati, gitu ya, dengki, gitu ya, jahil metakil, serai, gitu ya, saudara, doa kita pasti tidak akan diterima. Maka kita ini harus hidup benar, saudara. Maka doa itu menuntut supaya kita ini hidup benar. Maka kita belajar hidup jujur, hidup apa adanya, hidup sederhana. Kita ini taat, setia, gitu ya. Memang agak berat ya, kita ini berdoa sehingga doa kita ini dijawab itu. Tapi ini memang syarat, ya, syarat. Jadi kemudian kita ini tidak melakukan melakukan praktek hidup yang lama, gitu ya, yang masih suka marah, rasani, pergi ke dukun, nyimpen jimat, gitu ya, dan sebagainya. Dan itu bertentangan dengan apa firman Tuhan. Maka doa kita tidak perlukan itu. Maka doa yang disertai dengan hidup benar adalah kita seturut dengan firman Tuhan. Nah, kemudian hasilnya apa, saudara? Hasilnya apa, saudara? Coba kita lihat hasil dari doa yang di dalam nama Allah, berdoa dengan rendah hati, berdoa dengan motivasi yang benar, kemudian berdoa disertai hidup benar. Apa kata Alkitab? Maka aku, ya Tuhan, akan mendengar dari surga. Doa kita, seruan kita ini didengar, gitu ya. Coba kalau kita ngobrol dengan seseorang atau kita ini menyampaikan sesuatu, kemudian orang yang kita ajak bicara ini nggak dengar, sedih, ya. Atau guru-guru yang mengajar kemudian siswanya nggak mendengar, itu juga marah dunia, gitu. Nah, ketika mendengar itu kan senang, apalagi Tuhan, Tuhan itu mendengar doa kita. Nah, kemudian apa, Ustaz? Mengampuni dosa mereka. Dosa-dosa mereka diampuni. Karena apa? Karena dosa itu yang menyebabkan persoalan. Dosa itu yang menyebabkan kesulitan. Dosa itu yang menyebabkan semuanya nggak baik, saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, memulihkan negeri mereka. Maka saudara, kita ini punya beban untuk berdoa bagi bangsa ini, supaya semua rakyat Indonesia ini berbalik kepada Tuhan, ya, supaya mereka sadar mereka membutuhkan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita akan nyanyikan pujian bagi bangsa ini kami berdiri. Saya minta singer dengan musik maju ke depan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa kita atau bangsa-bangsa lain yang secara global menghadapi pandemi ini
yang membuat manusia tercekam, khawatir, takut. Tetapi ketika kita ini berdoa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan, kita berdoa dengan rendah hati, berdoa dengan motivasi yang benar, dan berdoa disertai dengan hidup yang benar, maka Tuhan mendengar dari surga, mengampuni dosa-dosanya, dan akan memulihkan negeri kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita berani berdiri di hadapan Tuhan, membawa bangsa dan negara ini. Ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan membukakan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Sekali lagi, bagi bangsa ini kami berdiri ya Tuhan. Kami membawa doa kepadamu. Kami mengasihi Indonesia. Kami cinta Indonesia karena kami ada di Indonesia, tinggal di Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ibu Sanya akan berdoa bersama kepada firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik yang ada di dalam surga. Ini kami umat-Mu ya Tuhan, merendahkan hati Tuhan pada saat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Tuhan memulihkan bangsa kami ya Tuhan dari pandemi ini. Engkau yang bekerja atas bangsa kami ya Tuhan. Engkau turunkan kuasa dan mujizat-Mu atas bangsa kami ini. Engkau selamatkan belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kami setia berdoa merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan apapun yang kami perbuat Tuhan benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang membenarkan setiap umat-Mu yang mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan bangsa kami dari pemerintahan tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Ya Allah Tuhan, Engkau memberkati mereka, melindungi mereka ya Tuhan. Engkau melindungi para medis ya Tuhan. Engkau melindungi para relawan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja atas bangsa kami ini ya Tuhan. Biarkan hikmat bijaksana daripada Tuhan menjadi milik seluruhnya para pejabat ya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau mengampuni bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami umat-Mu yang merendahkan hati pada saat ini berdoa di hadapan-Mu. Engkau juga yang melindungi kami ya Tuhan. Biarkan kami terus berharap kepada-Mu ya Tuhan. Engkau membuka
jalan atas setiap pergumulan masalah kami ya Tuhan. Biarkan seluruhnya umat-Mu ya Tuhan tekun berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga kami seluruhnya keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang di hadapan Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama ya Tuhan, semakin merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa khususnya buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk memberkati umat-Mu ya Tuhan. Kau memberkati seisi rumahnya, anak-anak dan istrinya ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah-limpah atas mereka. Perlindungan darah Yesus yang melindungi mereka setiap hari ya Tuhan. Apapun yang menjadi beban pergumulan mereka, biarkan Tuhan yang menjadi jalan keluar di dalam kehidupan hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu Tuhan atas kami seluruhnya umat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga para pelayan yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah tetap mematuhi protokol kesehatan di dalam kita beribadah. Setiap hari Minggu kami mengapresiasi setiap hal yang sudah Bapak Ibu lakukan di dalam beribadah di tempat ini. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saya akan sampaikan untuk pelayan minggu depan. Jadi tanggal 30 Agustus di akhir bulan, WL-nya 30 pagi, song leadernya Bapak Irwan, singernya Bapak Triman dan Bapak Narto, tamburinya Lena dan Maria, LCD-nya Devita. Untuk parkirnya Mas Maringan, untuk doanya Ibu Harsi, kolektan dan ambung tamunya Ibu Narti dan Ibu Catur. Untuk tanggal 30 sore, song leadernya Mbak Ripka, singernya Cucun dan Putri, tamborinnya Hana dan Allen, LCD-nya Yemima, parkirnya Bapak Rumadi, doanya Ibu Supini, kolektan dan ambung tamunya Ibu Lagiem dan Ibu Yuli. Ya, saya mengapresiasi kepada Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak sekolah minggu. Terima kasih sekali sudah support anaknya, mendukung anaknya untuk mengikuti kegiatan untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Terima kasih untuk dukungannya dan tetap setia mendampingi anak-anak untuk tetap beribadah di rumah. Terima kasih juga untuk pengertiannya untuk tidak membawa anak-anak beribadah di gereja. Begitu, saya mengundang Bapak Gembala Sidang untuk boleh berdoa menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu. Allah kita adalah Allah yang mendengar doa kita, Allah yang akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan akan memulihkan ibadah kita.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, pemeliharaan, pembelaan, pertolongan, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kemakmuran ekonomi, kemakmuran keuangan, kemakmuran finansial yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Bapa